Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dari salah satu rekan kami yang mempunyai pengalaman ketika dia sedang mengairi sawah pada malam hari. Gimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya. Oke, lanjut ke ceritanya. Nama saya Udin. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Saya tinggal di sebuah desa yang masyarakatnya adalah petani. Kebetulan ayah saya juga seorang petani. Jadi, saya mengikuti jejak ayah saya untuk menjadi petani juga. Namun terkadang saya juga suka kerja serabutan kalau kebetulan ada orang yang membutuhkan tenaga saya. Kebetulan saat ini musim kemarau yang lumayan panjang. Air dari irigasi yang berfungsi sebagai pengairan sawah di daerah ini menjadi berkurang. Air yang mengalir dari irigasi harus dibagi secara bergiliran. Karena kalau dipakai sekaligus, tak akan cukup untuk mengairi semua area sawah yang ada di sini. Jadi, untuk memaksimalkan perairan, kami semua warga desa sepakat untuk membagi jadwal jatah pengairan sawah masing-masing. Karena kalau tidak, sering terjadi bentrokan antar petani gara-gara masalah air. Bapakku kebagian jadwal sekitar pukul 11 sampai 1 malam. Biasanya bapak dan saya mengairi sawah tersebut. Namun kebetulan hari ini bapak sedang sakit. Jadi beliau tidak bisa ikut mengairi sawah. Mau tidak mau, saya harus mengairi sawah tersebut sendirian. Singkat cerita, sekitar pukul 22 malam atau pukul 10 malam, saya bersiap untuk pergi mengairi sawah tersebut. Tak lupa sebuah senter, cangkul, golok, dan beberapa makanan dan minuman saya bawa untuk bekal menemani saya ketika mengairi sawah di sana. Perjalanan menuju sawah bapak dari rumah lumayan jauh. Kira-kira sekitar 30 menit perjalanan dengan berjalan kaki. Saya pun mulai melangkahkan kaki menuju area pesawahan, berbekal cahaya senter yang menjadi penerangan jalan. Karena di desa kami kebetulan buat penerangan di sepanjang jalan masih minim. Ditambah malam ini, cahaya rembulan yang menerangi gelapnya malam lumayan redup. Jadi, hanya berbekal dari senter yang saya bawa yang menjadi penerangan jalan. Sesampainya di ujung desa, saya melihat beberapa orang bapak-bapak yang kebetulan sedang kebagian tugas untuk ronda malam. Mau kemana, ah? Kok sendirian aja? Tanya seorang bapak-bapak di sana. Ini pak, biasa mau ngairin sawah. Loh, kok sendirian? Bapak kamu kemana? Bapak lagi sakit pak, jadi saya pergi sendirian. Oh gitu. Ya udah tuh, hati-hati. Iya pak. Setelah bertegur sapa, saya pun lalu melanjutkan perjalanan kembali. Ketika saya mulai memasuki area pesawahan, saya mencoba melihat sekeliling. Semuanya tampak sepi. Padahal biasanya ada 3 orang yang sama kebagian jadwalnya dengan jadwal bapak mengairi sawah. Namun kali ini, saya tak melihat siapapun di area pesawahan. Bahkan biasanya ada orang yang suka ngambil katak di sawah. Namun malam ini tak ada. Hanya ada saya sendirian di area sawah tersebut.
Saya pun bergegas menyisir pinggiran irigasi. Sesampainya di jalur salokan yang menjadi jalur air buat mengairi sawah Bapak, saya mulai membuka batu yang menjadi penutup salokan tersebut. Lalu saya pun membendung jalur irigasi selanjutnya supaya air lebih cepat mengalir ke salokan tersebut. Setelah itu, saya bergegas menyisir jalur selokan tersebut, sekalian membersihkan rumput yang menghalangi jalurnya, supaya air bisa lebih lancar mengalir ke selokan tersebut. Saya pun terus berjalan hingga sampailah saya di area pesawahan Bapak. Ketika sudah sampai, saya lalu beristirahat di saung milik Bapak, sekalian menunggu air dari selokan memenuhi petakan sawah milik Bapak. Saya mengeluarkan perbekalan yang saya bawa dari rumah tadi. Segelas kopi, saya mulai seduh, dan tak lupa sebatang rokok kretek kesukaan saya mulai saya nyalakan. Suasana di area pesawahan sangat sepi. Terdengar suara-suara binatang malam. Kesunyian di sini membuat anganku mulai melayang-layang. Hingga kurang lebih setelah 1 jam, saya mulai mengairi sawah tersebut. Saya mulai berkeliling di pematang sawah milik Bapak untuk mengecek apakah air dari selokan benar-benar mengairi petak sawah Bapak. Tiba-tiba, ketika saya sedang melihat petakan sawah, saya dikagetkan dengan sesuatu yang mengenai tubuh saya. Saya langsung melihat. Ternyata ada sebuah kerikil yang dilempar mengenai tubuh saya. Saya langsung melihat sekeliling. Barangkali ada orang yang sengaja iseng. Namun, setelah saya menyenteri area sekeliling, ternyata tak nampak satupun orang di sana. Mungkin hanya halusinasi atau angin kali, pikirku saat itu. Aku pun coba melanjutkan aktivitasku. Namun setelah beberapa saat, tiba-tiba ada kerikil yang melayang mengenai jidatku. Aku langsung merang kesakitan, karena jidatku terasa sakit terkena oleh lemparan kerikil tersebut. Saya langsung menyenteri area sekeliling kembali. Beberapa lama aku langsung mencabut golokku, karena aku yakin ini pasti kerjaan orang iseng. Woi, jangan main-main. Kalau berani keluar, jangan ngumpet. Main lempar-lempar. Kalau bercanda bukan kayak gini caranya. Ucapku karena merasa kesal dengan lemparan kerikil tersebut. Namun tak ada sahutan. Saya memastikan dengan melihat sekeliling kembali. Karena memang di area pesawahan tersebut padi baru saja ditanam. Jadi tak mungkin kalau ada orang yang bersembunyi di balik padi. Pasti kelihatan karena padinya masih pendek-pendek. Setelah memastikan di sekeliling tak ada orang, mulai terasa bulu kuduku terasa merinding. Aku lalu kembali ke saung sambil mataku masih melihat sekeliling. Barangkali ada orang yang sengaja bersembunyi dan memperlihatkan dirinya. Tiba-tiba baru saja saya duduk di saung, terdengarlah suara. Nyari siapa? Aku langsung berdiri memastikan sumber suara tersebut. Namun seperti tadi, tak ada siapapun di sana. Weh, jangan main-main. Sini keluar, kalau berani. Jangan cuma ngumpet.
Beraninya cuma nakut-nakutin. Sini, hadepin langsung. Saya nggak takut, ucapku karena saking kesalnya. Emang berani gitu kalau ngelihat. Aku benar-benar kesal mendengar suara tersebut. Hei, emang saya takut? Sini, hadepin. Jangan ngumpet kayak gitu. Sambil ku mengarahkan senterku ke segala arah. Namun aku tetap tak menemukan siapapun di sana. Aku duduk kembali, mencoba menenangkan diri, sambil mataku tetap mengawasi sekitar. Setelah setengah jam setelah kejadian itu, saya melihat air di selokan yang menjadi penghubung irigasi ke sawah tiba-tiba berhenti. Lalu dari arah irigasi terdengar seperti ada orang yang sedang berlari. Saya langsung berlari ke arah irigasi, karena waktu itu dalam pikiranku itu pasti orang yang tadi iseng kepadaku. Ditambah memang terkadang juga ada beberapa petani nakal yang walaupun sudah diberi jadwal buat mengairi sawah, tapi tetap saja suka nyuri-nyuri jatah air yang sudah dijadwalkan buat orang lain. Namun sialnya, ketika aku berlari, aku melupakan senter dan senterku tertinggal di daerah sawah. Sesampainya di irigasi, aku tak melihat siapapun ada di sana. Ketika aku melihat lubang dari selokan tertutup oleh sesuatu benda yang bulat. Kira-kira benda tersebut sebesar kelapa. Tanpa pikir panjang, aku lalu turun ke irigasi untuk membuang benda tersebut. Ketika benda tersebut mulai dipegang oleh tanganku, benda itu terasa lunak. Aku sempat berdiam. Ketika benda itu mulai kuangkat dan ku coba terus fokuskan mataku. Benda ini mirip seperti kepala. Aku lalu memutarkan benda tersebut. Namun alangkah kagetnya ketika kulihat ternyata benda tersebut adalah benar-benar kepala dengan matanya yang melotot dan lidahnya membujuntai. Sosok kepala itu tertawa. Tanpa pikir panjang, aku langsung lempar kepala tersebut. Lalu ku berlari menuju sawah. Sampai aku terpleset beberapa kali di selokan. Sesampainya di saung, aku menengok ke sekeliling dan mencoba menyenteri. Ternyata sosok itu tak ada. Napasku sangat terengah-engah. Aku coba mengatur napasku kembali sambil meminum segelas air. Karena situasi kuanggap sudah tidak beres, aku mulai memberes-bereskan perlengkapanku dan bergegas untuk pulang. Namun, tak berapa lama, aku mendengar suara benda yang jatuh di atas saung. Aku coba diam, namun tak ada suara lagi. Karena kebetulan di sekitar saung bapak tak ada satu pohon pun di sana. Jadi, pikirku tak mungkin ada benda yang jatuh. Aku mencoba mundur beberapa langkah, meninggalkan saung. Lalu dengan cepat aku menyentari ke arah atas saung. Namun, alangkah kagetnya aku ketika senterku mengenai benda bulat yang jatuh di atas saung. Ternyata, benda itu adalah sosok kepala yang tadi kulihat di irigasi.
nampak jelas dengan cahaya senter yang ada di tanganku. Ku lihat wajah dari sosok kepala itu benar-benar menyeramkan. Sambil lidahnya yang menjulur panjang, sosok itu terus menatapku. Lalu ia berkata, "Sini, katanya pengen lihat saya." Aku benar-benar mati rasa. Seluruh tubuhku serasa seperti disengat oleh listrik. Badanku benar-benar kaku. Kakiku benar-benar berat untuk dilangkahkan. Aku hanya terpaku dan terus menatap sosok kepala itu. Sosok kepala itu lalu melayang-layang sambil terus tertawa. "Sini, katanya nantangin saya." Ujar kepala itu sambil terus melayang-layang. Lalu sosok itu mulai melayang mendekati diriku. Aku mulai sangat ketakutan. Di dalam hati, aku mulai membaca doa yang ku bisa. Alhamdulillahnya, badanku langsung bisa digerakkan. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Sampai cangkul dan tas tak sempat ku bawa dan ku tinggalkan dia di saung. Aku berlari sambil terus nengok ke belakang. Namun sialnya, sosok itu terus mengikutiku sambil tertawa menyeramkan. Saking tak kontrolnya aku berlari, aku sempat beberapa kali terjatuh ke petakan sawah. Bahkan senterku pun jatuh entah di mana, aku tak ingat. Yang kurasa badanku penuh dengan lumpur. Namun aku tak terlalu pedulikannya. Yang penting aku bisa terbebas dari kejaran sosok kepala itu. Aku berlari benar-benar kencang. Sampai tak peduli petakan sawah orang aku terobos. Saking takutnya. Hingga sampailah aku di jalan utama desa yang menjadi pemisah antar batas pesawahan di kanan dan kirinya. Sesampainya di sana, aku menengok ke belakang. Ternyata sosok kepala itu tak mengikutiku. Aku mulai menapas lega. Kulihat tubuhku benar-benar penuh dengan lumpur. Aku mencoba mengatur napasku dulu. Terasa badanku benar-benar lemas. Ketika aku sedang beristirahat sebentar di jalanan tersebut, tiba-tiba dari arah belakangku, "Mau kemana? Aku ikut dong." ketika aku menoleh ke arah belakang, ternyata sosok kepala tersebut sudah berada tepat di belakangku. Malah benar-benar dekat. Kira-kira cuma 30 cm dari wajahku. Lalu sosok kepala tersebut menjulurkan lidahnya yang panjang ke arah wajahku. Ketika lidah dari sosok tersebut mengenai pipiku, dari situ aku mencoba berteriak sekencang-kencang. Namun suaraku seperti tertahan di tenggorokanku. Saking ketakutannya, aku langsung tak sadarkan diri. Ketika aku mulai membuka mataku, aku mendengar suara ibuku yang sedang menangis. Aku lalu berkata, "Di mana?" Ibuku langsung memeluk tubuhku. "Syukur udah bangun, Nak. Emak khawatir banget." Aku melihat sekeliling
ternyata ada beberapa orang warga yang sedang berkerumun. Aku sudah berada di rumahku. Kulihat juga bapak dan sesepuh desa ada di sana. Ayahku lalu menyodorkan segelas air minum. Aku lalu meminumnya. Setelah benar-benar tenang, bapakku bertanya, "Kenapa kamu bisa pingsan di pinggir jalan?" Ucap bapakku waktu itu. Aku lalu menceritakan kejadian yang kualami hingga aku tak sadarkan diri. Bapakku hanya menghela nafas. Lalu beliau mulai cerita. Malam tadi sebenarnya bapak gak enak perasaan, nah. Jujur aja, emang tubuh bapak lagi sakit. Bapak memang tak tidur nyenyak, tapi perasaan bapak tak bisa dibohongi. Malam itu bapak benar-benar gelisah. Ketika bapak lihat jam, tepat pukul 1:30 malam. Bapak lihat kamu belum pulang. Di situ bapak udah gak bisa tidur. Emak yang tahu coba menenangkan bapak. Mungkin aku sedang mampir ke pos ronda atau gimana, kata emak waktu itu. Namun ketika pukul 2, ternyata kamu masih belum pulang. Di situ emak juga malah ikut-ikutan khawatir. Jadi bapak memutuskan untuk mencari kamu. Bapak membangunkan adikmu untuk menemani bapak ke pos ronda, karena waktu itu badan bapak masih benar-benar lemas. Emak tadinya mau ikut, namun bapak larang supaya nunggu aja di rumah. Sesampainya di pos ronda, ternyata masih ada orang yang ronda di sana. Namun bapak tak melihat ada dirimu di sana. Melihat bapak datang bersama adikmu, bapak-bapak yang ada di pos ronda sedikit aneh, lalu berkata, "Lagi nyari apa?" Lalu menceritakan bahwasanya kamu masih belum pulang. Lalu bapak meminta bantuan kepada para peronda itu untuk membantu mencarikanmu. Para bapak-bapak yang di sana pun setuju untuk mencarikan dirimu. Setelah dicari, ternyata bapak dan yang lainnya menemukan tubuhmu tergeletak di jalan dengan penuh lumpur. Terpikir panjang, mereka lalu membawa tubuhmu ke rumah. Di situ bapak langsung menyusul ke sesepuh desa. Sesepuh desa bilang, "Kayaknya kamu diganggu sama penunggu di sana." Ujar bapak bercerita. Setelah ngobrol beberapa lama, terlihat beberapa warga yang berkerumun di rumahku mulai berhamburan untuk pergi. Tersisa cuman keluargaku, Pak RT, dan sesepuh desa. Sesepuh desa lalu memberikan segelas air yang sudah diberi doa untuk segera minum. Karena katanya, kalau orang yang dijilat oleh makhluk tak kasat mata harus segera diobati. Takutnya ada sesuatu yang tak diinginkan di kemudian hari. Tak lupa air tersebut juga dibasuhkan ke area yang dijilat oleh sosok kepala tersebut. Setelah itu, sesepuh desa tersebut berkata, sebenarnya di area pesawahan itu masih banyak jin-jin yang iseng, yang suka mengganggu warga yang kebetulan ada di situ pada malam hari, apalagi sendirian. Tapi kalian gak usah takut, karena kalau kita takut, makhluk tersebut malah semakin jadi mengganggu kita.
Kuncinya, kita harus tetap berdoa, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Dan terus, jangan pernah merasa takut. Andai pun kita diganggu, sudah biarkan aja gangguan tersebut, tak usah dipedulikan. Seolah-olah kita seperti tak melihat gangguan tersebut. Nanti juga akan hilang dengan sendirinya, ujar sesepuh desa menuturkan. Setelah kejadian itu, bapakku tak pernah membiarkanku mengairi sawah sendirian. Kalaupun bapak sedang ada keperluan ataupun sakit, bapak suka menyuruh orang lain atau adikku untuk menemaniku ketika mengairi sawah pada malam hari. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Terus support channel Obor Malam. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.